La
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pada kesempatan ini, melalui rekaman suara ini, kita akan berbincang-bincang membahas tentang meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang melecehkan simbol-simbol agama. Alhamdulillah wa syukurulillah, sampai saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan keberkahannya tercurah kepada kita pengikut beliau. Para mahasiswa dan mahasiswi rahimakumullah, setiap agama memiliki simbol-simbol keyakinan keagamaan yang dihormati dan dianggap suci oleh para pemeluknya. Apapun agamanya pasti memiliki simbol-simbol yang dihormati, yang disucikan, yang dianggap sakral. Simbol-simbol keagamaan ini biasanya berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan sosok Nabi dan Rasul, serta tokoh-tokoh yang dimuliakan. Juga bisa pula terkait dengan kitab suci, dan juga terkait dengan tempat-tempat peribadatan masing-masing agama dan keyakinan. Dalam Islam, simbol-simbol yang dimuliakan,
yang berkaitan dengan Tuhan, misalnya tulisan nama Allah atau Asmaul Husna. Kalau dalam agama lain, misalnya patung-patung dewa tertentu yang berkaitan dengan tempat-tempat peribadatan. Misalnya kalau dalam Islam, masjid, musalla, langgar atau surau. Kalau dalam agama lain, misalnya gereja, pura, wihara, kelenteng, sinagog, dan lain sebagainya. Nah, kita jangan sekali-kali melecehkan simbol-simbol ini. Baik simbol itu milik agama kita sendiri, atau apalagi milik agama yang lain, milik keyakinan saudara-saudara kita yang lain. Kalau itu terjadi, maka dipastikan konflik akan terjadi. Konflik antara sesama pemeluk agama atau konflik antara masing-masing umat beragama itu akan terjadi. Para mahasiswa-mahasiswi rahimakumullah, dalam minggu-minggu terakhir ini emosi kita umat Islam terusik akibat peristiwa yang berpangkal dari adanya pelecehan terhadap simbol keagamaan. Kita sebagai umat Islam tentu saja mengecam keras orang-orang yang melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol agama kita dengan alasan apapun mereka itu. Entah alasannya kebebasan pers, entah alasannya kebebasan berekspresi. Tentu kita tidak ingin agama kita, simbol-simbol agama kita dilecehkan. Itu sangat menyakiti perasaan kita sebagai umat Islam. Nah, bagaimana sebenarnya sikap Islam terhadap pelecehan atas simbol-simbol keagamaan ini? Kita sebagai umat Islam tentu saja akan merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada sikap bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 108, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, janganlah sekali-kali kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat mereka kembali. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 ini ada sababun nuzulnya, ada peristiwa yang mendasari turunnya ayat ini. Peristiwanya adalah ketika para sahabat Nabi, bahkan juga disebut-sebut Rasulullah sendiri, awalnya ini menjelek-jelekan sesembahan orang musyrik. Orang kafir, orang musyrik ini protes. Mereka protes kepada Rasul bahwa kalau itu tidak dihentikan, maka mereka akan membalasnya dengan menjelek-jelekan Allah, dengan menghina, dengan memaki Allah juga. Jadi mereka akan membalas. Nah, karena itu turunlah surah ini, turunlah ayat ini. Nah, jadi dalam berdakwah mengajarkan kita ketika kita menyampaikan Islam kepada non-muslim,
pada orang-orang yang tidak beragama Islam, kita tidak boleh sama sekali menyakiti perasaan mereka, mengganggu. Walaupun apa yang kita ucapkan itu benar, tetapi kalau itu akan menyakiti perasaan mereka, itu tidak diperintahkan, bahkan justru diperintahkan untuk ditinggalkan. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak lagi menjelek-jelekan, tidak lagi memaki-maki, tidak lagi merendahkan sesembahan orang musyrik tadi. Dan sahabat juga tidak lagi menjelek-jelekan atau memaki sesembahan orang-orang musyrik. Mereka patuh dengan perintah Allah dalam surah Al-An'am ayat 108 ini. Para mahasiswa dan mahasiswi rahimakumullah, kita sebagai umat Islam tentu sangat tersinggung ketika ada umat lain yang mencoba melecehkan simbol agama kita atau bahkan nabi kita dalam hal ini, yang sangat kita muliakan, yang sangat kita agung-agungkan, itu direndahkan, dilecehkan. Kita tentu sangat sakit perasaannya. Tetapi bagaimana semestinya sikap kita sebagai umat Islam menyikapi mereka ini? Apakah kita langsung cabut pedang, menghunuskan pedang, bahkan melakukan pembalasan terhadap apa yang mereka lakukan? Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran surah Al-An'am tadi, maka di situ disinggung sebenarnya penyebab orang melecehkan sesembahan agama lain itu. Apa? Dalam ayat tadi disebutkan, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Awal pernyataannya adalah janganlah kamu memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, begitu. Melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ini isyarat sebenarnya. Isyarat tentang penyebab orang memaki-maki sesembahan agama lain. Bisa jadi karena membalas, tetapi membalasnya dengan atas dasar permusuhan sehingga melampaui batas. Bisa jadi pula melakukan pelecehan itu adalah akibat ketidaktahuan, akibat kebodohan, akibat tidak punya pengetahuan tentang hal-hal yang dilecehkan, tentang sesuatu yang dilecehkan tadi, tentang sosok yang dilecehkan tadi. Jadi karena ketidaktahuan, ini sangat mungkin terjadi. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian rahimakumullah, kasus yang terjadi sekarang ini ketika nabi kita dilecehkan melalui karikatur yang mereka buat, kemungkinan besar adalah karena mereka tidak tahu siapa sosok nabi kita yang sesungguhnya, bagaimana karakter beliau yang sesungguhnya. Karena itu tugas kita Allah sebagai umat Islam untuk mengenalkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang belum mengenal bagaimana karakter beliau. Orang-orang Barat itu pada umumnya, jadi memang tidak satu ya. Ini penting untuk kita sadari. Mereka itu juga sangat-sangat majemuk, sangat-sangat plural. Banyak macam-macamnya. Ada yang sudah mengerti, ada yang akrab dengan literatur agama lain. Tetapi pada umumnya mereka menerima, mereka membaca, mereka melihat, mereka mengetahui dari informasi yang keliru, dari informasi tentang Islam yang keliru, yang bias, yang bisa dikatakan memusuhi Islam.
Nah, kalau itu yang dari sumber-sumber itu yang mereka dapatkan, dari sumber-sumber yang tidak valid itu mereka terima informasi tentang Islam, maka tentu Islam yang tertanam dalam benak mereka adalah Islam yang keliru, Islam yang tidak benar. Ini tugas kita sesungguhnya untuk mengembalikan, untuk menampilkan, untuk menyampaikan bagaimana Islam yang sesungguhnya. Bagaimana Islam yang sesungguhnya melalui informasi yang benar tentang Islam, melalui dakwah yang benar tentang Islam. Itu tugas kita. Yang kedua, selain menyampaikan Islam secara lisan maupun tulisan, ini yang paling penting lagi adalah yang ketiga. Kita mesti menampilkan citra Islam yang sesungguhnya. Citra Islam yang sesungguhnya. Kalau mereka selama ini barangkali hanya melihat Islam yang suka marah, Islam yang keras, yang sedikit-sedikit nggak bisa kada kawata salah, yang marah ya, yang bisa menumpahkan darah, yang berkonflik. Itu kan kenyataan di dunia Islam saat ini. Walaupun banyaklah penyebabnya, banyak penyebabnya. Di negara-negara Timur Tengah saat ini berdarah-darah itu sangat mencoreng-moreng wajah Islam sesungguhnya, karena pada umumnya mereka adalah beragama Islam. Sementara di belahan dunia lain, di negara kita misalnya, Islam belum bisa juga terlalu dibanggakan, belum orang Islam maksud saya tidak bisa juga dibanggakan. Jadi Islam ini benar apa yang dikatakan oleh para pemikir pembaharu dahulu, bahwa Islam itu mahjubun bil muslimin. Islam yang sesungguhnya itu tertutup, terhijab oleh orang-orang Islam sendiri. Oleh orang-orang Islam sendiri. Jadi orang Islam, perilaku kita sebagai umat Islam tidak menampilkan Islam yang sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya. Banyak orang luar Muslim yang menganggap bahwa Muslim itu kumuh misalnya, Muslim itu miskin, Muslim itu hidup jorok. Itu sesuatu yang sangat merugikan sesungguhnya, dan itu tidak bisa kita membantahnya. Kalau kenyataan yang ada di lapangan banyak yang seperti itu, Nah, ini tugas kita bersama untuk menampilkan wajah Islam yang sesungguhnya, supaya tidak ada lagi kesalahan persepsi terhadap Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, kita lihat dulu tadi penyebabnya. Kita juga perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dilecehkan. Apa yang dilakukan oleh beliau ketika misalnya pergi berdakwah menyampaikan Islam ke penduduk Taif. Beliau bukannya diterima dengan lapang dada sebagai tamu, bukannya diberikan kesempatan dihormati sebagai tamu, dijamu sebagai tamu. Bukan itu yang dilakukan oleh penduduk Taif ketika itu. Justru umpatan, cacian, kemudian bahkan lemparan batu sampai kaki Rasulullah berdarah-darah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul tidak ngamuk-ngamuk. Rasul tidak marah-marah pada mereka. Bahkan ketika malaikat Jibril, ada yang menyebut ini malaikat Jibril, ada yang riwayat lain menyebut ini malaikat penjaga gunung yang ada di sekitar kota itu, menawarkan bantuan kepada Rasulullah. Untuk apa bantuannya? Bantuan untuk menghancurkan mereka yang menyakiti Rasul tadi. Apa kata Rasul? Rasul tidak menerima bantuan itu. Tidak serta-merta, kalau kita barangkali ya langsung aja ini dihancur leburkan mereka yang memusuhi. Kita kan seperti itu. Tetapi yang dicontohkan Rasul justru tidak demikian. Rasul meminta itu mohon didoakan saja. Doakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui.
karena mereka tidak mengetahui. Jadi faktor ketidaktahuan inilah menyebabkan orang menjadi salah persepsi, menjadi berbuat tidak sepantasnya. Di lain pihak, bahkan di dalam Al-Quran sendiri, kita sering sekali membaca, mendengar bahwa Nabi kita itu bukan saja ditolak oleh sebagian musyrik, tetapi bahkan dituduh sebagai penyihir, sahir, kadzab, dituduh penyihir, pendusta, bahkan dituduh sebagai orang gila. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Tetap tidak bergeming, ya. Rasul tetap menyampaikan ajaran Islam, tetap salat, tetap menyampaikan dakwah Islam. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi tidak membalas apa yang tindakan-tindakan yang melecehkan, bahkan yang menyakiti fisik beliau. Tidak sama sekali melakukan hal-hal yang kontraproduktif begitu. Kontraproduktif terhadap tugas beliau sebagai Rasul. Beliau tugasnya adalah menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan dakwah Islam. Urusan diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan umat ini mendapat hidayah atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia, tugas kita sebagai umat Rasulullah, sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh beliau sebagai teladan, menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan ini, kita seharusnya ketika menghadapi orang-orang yang melecehkan Islam, kita sebaiknya introspeksi diri. Kita introspeksi. Apa mungkin mereka itu melecehkan karena ketidaktahuan? Karena ketidaktahuan. Kalau mereka melecehkannya karena ketidaktahuan, maka berarti tugas kita lah untuk memberitahu mereka Islam yang sesungguhnya. Nah, tetapi kalau pelecehan itu akibat dari orang-orang tadi melihat penampilan Islam yang keliru, ya, mereka menggambarkan Islam misalnya seperti seorang yang membawa bom misalnya. Ini karena memang banyak sekali orang Islam yang melakukan itu. Nah, itu yang disaksikan. Misalnya Islam yang ditampilkan Islam yang kumuh, Islam yang pemarah misalnya. Karena sebagian kita ada yang seperti itu, yang tidak seharusnya seperti itu. Karena itu maka penampilan kita lah yang mestinya diperbaiki. Sehingga citra Islam menjadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa merendahkannya, ya. Tidak ada yang bisa merendahkan Islam. Itu yang mestinya kita lakukan. Jadi kita tidak usahlah kita mencontoh malaikat gunung. Nah, malaikat gunung, apalagi misalnya mau mencontoh Jibril tadi. Jibril itu mungkin juga tadi mengambil hati juga. Kalau bahasa kita ambil hati ketika Rasulullah disakiti, ini malaikat siap-siap sudah ini. Siap-siap mau mengangkat gunung yang ada mengelilingi kota Taif untuk dijatuhkan pada orang-orang yang menyakiti Rasul. Kita tidak usahlah seperti itu. Karena Nabi kita tidak menginginkan kita melakukan seperti itu. Nabi tidak menginginkan Jibril melakukan apa yang ditawarkan tadi. Ya, itulah barangkali yang mestinya kita lakukan. Kita meneladani kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan kebenaran Islam ini. Demikian para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.